Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Seorang ahli sejarah mengatakan bahwa di tahun 1965 di Indonesia hanya ada satu jenderal, yaitu Majen TNI Soeharto. Soeharto adalah seorang prajurit TNI berpangkat cukup tinggi dan juga memegang salah satu jabatan penting dalam jajaran TNI sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno, Soeharto adalah seorang perwira tinggi yang tidak terlalu diperhitungkan. Itulah mengapa nama Soeharto tidak ada dalam daftar 7 jenderal yang menjadi target pembunuhan dan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1965 atau yang kita kenal G30 SPKI, sebuah pemberontakan terjadi atas keutuhan Pancasila menurut Soeharto dan rezim Orde Baru, namun berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh seorang perwira tinggi bernama Soeharto. Dulu, ada sebuah film anak negeri, pemberontakan G30 SPKI. Yang sangat disayangkan, film ini tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Dalam film ini, sempat beberapa kali disebutkan tentang revolusi Dewan Jenderal, dan hal itu memang benar adanya. Beberapa orang jenderal pada saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Insinyur Soekarno, dan mengambil alih kekuasaan. Pemimpin PKI kala itu, sangat resah dengan adanya isu tentang resolusi Dewan Jenderal. Mereka khawatir jika para jenderal berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Maka mereka harus bergerak cepat untuk menumpas para jenderal yang terlibat dalam resolusi tersebut sebelum para jenderal mendahului mereka. Kala itu, PKI menyebarkan doktrin kepada rakyat bahwa pemberontakan itu identik dengan kekejaman, rakyat akan semakin terkepung dalam kesengsaraan. Doktrin yang dilemparkan PKI pada rakyat, akhirnya berhasil membakar amarah rakyat, yang kala itu tengah berduka akibat ketidakstabilan perekonomian Indonesia yang masih muda. Akhirnya PKI mendapat restu dari rakyat, untuk menumpas para jenderal yang terlibat dalam resolusi itu. Para PKI mendukung kuat Insinyur Soekarno, dan begitupun sebaliknya demi sebuah image bagi dunia internasional, bahwa Indonesia tidak mudah dimasuki pengaruh Amerika Serikat. Memang, Insinyur Soekarno lebih menyukai politik sosialis demokratis, seperti yang diajarkan Uni Soviet kepada dunia kala itu, yaitu pemerataan. Karena PKI takut kehilangan dukungan dari presiden, maka PKI harus secepatnya menumpas Dewan Jenderal sebelum para jenderal itu menggulingkan Insinyur Soekarno, maka direncanakanlah aksi penumpasan pada Dewan Jenderal. 30 September 1965, pemimpin PKI melakukan rapat tentang aksi yang akan mereka lakukan. Sedikit pun mereka tidak menyinggung nama Soeharto, karena memang ia bukan siapa-siapa saat itu. Soeharto tak lain hanyalah seorang TNI berpangkat tinggi, yang tidak diperhitungkan dan tidak penting sama sekali. Di sisi lain, Soeharto mengetahui tentang adanya resolusi Dewan Jenderal, dan mengetahui tentang rencana aksi PKI. Namun, dia hanya diam. Soeharto juga memiliki kepentingan jika PKI berhasil, yaitu agar dia mulai dianggap penting dan kembali diperhitungkan di negeri ini, sehingga dia bisa mendapatkan jabatan yang lebih penting dari jabatannya saat itu. Dia membiarkan PKI melakukan aksinya dengan membunuh para perwira tinggi TNI yang memang memegang jabatan penting di negara. Dengan demikian, akan semakin berkurang saingan bagi Soeharto untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih penting dari sekedar Panglima Kostrat.
Pukul 4 pagi, diculiklah 7 jenderal yang menjadi target PKI. Mereka dibawa ke Lubang Buaya dan diserahkan kepada massa pendukung PKI yang telah berkumpul di sana sejak tanggal 29 September untuk diadili dengan cara mereka. Massa dibebaskan melakukan apa saja sesuka hati mereka kepada jenderal yang akan menambah kesengsaraan bagi rakyat tersebut. Massa yang berkumpul di Lubang Buaya berpesta pora sebelum akhirnya menyiksa hingga mati para jenderal tersebut. Pagi harinya, Soeharto yang telah mengetahui hal ini, mendapat laporan dari beberapa ajudan jenderal yang telah diculik. Soeharto hanya tersenyum dalam hati. Ambisinya untuk menguasai negeri dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki, hanya tinggal selangkah lagi. Soeharto kemudian memfitnah PKI, telah melakukan kudeta terhadap Soekarno, sehingga para PKI yang mengetahui fakta sejarah, dapat dengan mudah disingkirkan dengan cara difitnah. Soeharto mendoktrin rakyat, bahwa PKI akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Soekarno. Mungkinkah PKI akan menggulingkan Soekarno, sedangkan mereka saling mendukung? Pagi itu, Soeharto bergerak cepat dan melangkai tugas beberapa orang jenderal atasannya, dengan memegang tampuk pimpinan TNI sementara, tanpa meminta restu dari Presiden. Dalam buku sejarah tertulis, Maijen Soeharto dengan tangkas memegang tampuk pimpinan TNI yang lowong sepeninggal Ahmad Yani. Kalau bisa tulisan ini harus diedit, dengan lancang Soeharto memegang tampuk pimpinan TNI, padahal masih banyak orang yang harusnya dimintai restu oleh Soeharto atas inisiatifnya tersebut. Lalu, Soeharto yang telah mengetahui seluk-beluk aksi PKI ini, langsung menumpas PKI. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, para pemberontak PKI ditangkap dan sebagian lagi melarikan diri. Lalu Soeharto menyebarkan fitnah bahwa PKI telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno. Padahal PKI bermaksud menggagalkan kudeta yang akan dilancarkan oleh para jenderal tersebut. PKI dijadikan kambing hitam oleh Soeharto atas apa yang memang diinginkannya. Satu langkah Soeharto untuk mengusai negeri ini berhasil. Benar atau tidaknya hal ini, untuk sekarang tidaklah penting, mengingat bagaimana keberhasilan Pak Harto dalam memimpin dan memakmurkan rakyat Indonesia, berbagai pembangunan dan pemerataan yang Pak Harto telah jalankan di negeri ini, hingga bangsa ini bisa menjadi negeri yang maju seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim adil untuk setiap perbuatan manusia, karena sepantasnya manusia tak luput dari kesalahan.